Bayangkan seorang gadis muda di kota Madinah, cerdas, tajam ingatan, dan kelak di usia belia menjadi pendamping manusia paling mulia. Ia bukan hanya istri Nabi, tapi juga guru besar yang ilmunya dicari para sahabat dan ulama. Inilah kisah Sayyidah Aisyah, perempuan yang rahasia hidupnya terus menginspirasi dunia hingga hari ini. Di balik dinding sederhana rumah Rasulullah tersimpan perjalanan seorang wanita yang kecerdasannya menembus zaman. Dialah Sayyidah Aisyah. Banyak yang mengenalnya sebagai istri termuda Nabi, tapi sedikit yang menyadari para ulama besar pun menimba ilmu dari lisannya. Mari kita telusuri rahasia hidupnya yang menyalakan cahaya ilmu hingga kini. Siapa sangka seorang remaja di Madinah 1400 tahun lalu akan menjadi guru bagi generasi ulama? Apa yang membuatnya begitu istimewa hingga jutaan orang masih menyebut namanya dengan hormat, Sayyidah Aisyah? Inilah kisah penuh hikmah yang layak kita dengar. Madinah saat itu masih bernama Yatsrib, di bawah langit jazirah Arab yang biru keperakan. Sekitar 4 tahun sebelum hijrah Nabi ke kota itu, lahirlah seorang bayi perempuan di rumah seorang tokoh terhormat Makkah. Bayi itu kelak dikenal dunia dengan nama Aisyah binti Abu Bakar. Sejak hari pertama, ia tumbuh di tengah keluarga yang harum namanya dalam masyarakat Quraisy. Ayahnya, Abu Bakar Shiddiq, adalah sahabat terdekat Rasulullah. Lelaki yang dijuluki As-Shiddiq karena kejujurannya yang tak tergoyahkan. Dikenal sebagai pedagang sukses. Ia memiliki kekayaan yang mumpuni, namun hatinya sangat dermawan. Hampir seluruh hartanya rela ia korbankan di jalan dakwah. Karakternya yang lembut, tegas dalam kebenaran, dan penuh kasih sayang menjadi teladan utama bagi Aisyah kecil. Ibunya, Ummu Ruman, tak kalah mulia. Wanita Quraisy yang dikenal sabar dan berakhlak tinggi ini menjadi pelindung hangat di balik keagungan rumah tangga. Dari beliaulah Aisyah belajar kelembutan hati dan keteguhan iman. Tumbuh di rumah yang kaya secara materi, tetapi lebih kaya lagi dalam keimanan. Aisyah terbiasa dengan percakapan tentang tauhid, kejujuran, dan amanah. Lingkungan ini menanamkan kecerdasan yang kelak membuatnya menjadi salah satu perawi hadis terbanyak dan guru para ulama. Sejak kecil ia sudah menunjukkan ingatan tajam, logika yang rapi, dan lidah fasih yang kelak memikat banyak sahabat senior. Itulah latar yang membentuk Sayyidah Aisyah, putri keluarga terpandang yang kekayaannya tak menjerat, tetapi justru menjadi sarana mengabdi kepada Allah. Menjadikannya sosok perempuan yang tak hanya dekat dengan Nabi sebagai istri, tetapi juga dekat di hati umat sebagai sumber ilmu dan teladan sepanjang zaman. Saat masih balita, Aisyah sudah merasakan suasana rumah yang unik. Para sahabat sering datang berdiskusi, membaca wahyu baru, atau menyusun strategi dakwah. Ia tumbuh mendengar tilawah Al-Quran langsung dari sahabat-sahabat awal. Banyak catatan menyebut, tak ada satu hari pun rumah mereka sepi dari dizikir. Ciri yang menonjol sejak kecil adalah daya ingat yang luar biasa. Dikisahkan, ia mampu mengulang cerita atau syair Arab setelah sekali dengar. Sifatnya lincah dan cerdas. Para sahabat senior sering tersenyum kagum mendengar jawaban lugas dari mulut anak kecil itu. Jarang diketahui, Sayyidah Aisyah juga belajar ilmu pengobatan tradisional Arab sejak usia sangat muda. Ketika sakit, ia memperhatikan ramuan yang diracik ibunya dan para tabib. Kelak, pengetahuan ini membuatnya mahir memberi nasihat kesehatan, sesuatu yang kerap dicari sahabat setelah wafatnya Nabi. Ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Madinah, Aisyah masih kanak. Perjalanan panjang itu menjadi petualangan pertamanya keluar Makkah. Bayangkan, seorang anak perempuan menempuh padang pasir berhari-hari, namun ia tetap berani dan ceria. Peristiwa hijrah ini menanamkan keuletan yang kelak terlihat dalam setiap ujian hidupnya. Di Madinah, ia memasuki lingkungan baru. Kebun kurma, pasar yang ramai, dan masyarakat Ansyar yang ramah. Di sini pula kecerdasannya makin menonjol. Ia belajar membaca dan menulis, kemampuan langka bagi perempuan pada masa itu. Menjelang usia remaja, Aisyah sudah menjadi pusat perhatian bukan karena kedudukannya sebagai calon istri Rasulullah,
Tetapi karena ilmunya, para perempuan Ansyar kerap meminta nasihat agama kepadanya. Ia bisa mengutip syair, menjelaskan hukum wudu, hingga memberi tafsir ayat yang baru turun. Banyak yang tercengang. Bagaimana anak semuda itu bisa berbicara sefasih para lelaki dewasa? Hal menarik yang sering terlupakan, ia memiliki selera humor yang tajam. Sahabat-sahabat senior kerap terhibur oleh candaannya. Sifat periang inilah yang kelak membuat rumah tangganya bersama. Nabi penuh tawa dan kedekatan emosional. Maniling Bailai, Aisyah telah menjadi gudang pengetahuan. Hafalan Al-Quran, syair Arab, kebiasaan Rasulullah, hingga adat masyarakatnya. Semua tersimpan rapi di ingatannya. Saat kelak memasuki usia dewasa dan menjadi ummul mukminin, ingatan masa kecil dan remajanya. Inilah yang membuat ia mampu meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis dan menjadi rujukan hukum Islam. Mari kita bahas. Kenapa bisa Aisyah kecil sudah dijadikan calon istri untuk Rasulullah di Jazirah Arab pada masa itu? Usia balik dianggap tanda kedewasaan penuh. Bukan hanya fisik, tapi juga sosial. Gadis yang telah balik dianggap siap menikah dan memulai keluarga. Jadi usia pernikahan tidak diukur dengan angka, melainkan dengan tanda kematangan biologis dan kesiapan yang diakui komunitas. Alasan berikutnya adalah riwayat menunjukkan pernikahan ini diawali oleh Abu Bakar As-Siddiq, ayah Aisyah yang sangat dekat dengan Rasulullah. Hubungan persahabatan dan keimanan antara keluarga mereka sangat kuat. Pernikahan itu dilihat sebagai cara mengikat persaudaraan antara dua keluarga. Paling awal memeluk Islam, sekaligus memperkuat jaringan pendukung. Dakwah yang saat itu masih penuh tekanan dari Quraisy. Lamaran terjadi saat Aisyah masih muda, tetapi Nabi tidak langsung hidup serumah dengannya. Dalam sebagian riwayat, serah terima rumah tangga baru dilakukan beberapa tahun kemudian, setelah Aisyah mencapai kematangan yang dianggap siap pada masa itu. Ini menunjukkan tidak ada unsur tergesa-gesa. Ulama menafsirkan pernikahan ini membawa banyak hikmah. Periwayatan ilmu, Aisyah memiliki ingatan tajam dan kecerdasan luar biasa, sehingga menjadi salah satu perawi hadis terbanyak, lebih dari 2.000 hadis. Teladan rumah tangga Nabi. Ia menjadi saksi banyak peristiwa pribadi Rasulullah yang kemudian diriwayatkan untuk umat. Juga harus dipertimbangkan praktik pernikahan anak yang sangat muda tidak sesuai dengan nilai hukum dan etika modern, dan Islam sendiri tidak mewajibkan usia tertentu. Saat ini, mayoritas ulama dan negara Muslim menetapkan batas usia nikah yang lebih tinggi demi kemaslahatan, sejalan dengan prinsip Islam menjaga hak dan kemaslahatan manusia. Beberapa riwayat hadis sahih menyebut bahwa pernikahan itu diisyaratkan atau ditunjukkan melalui petunjuk ilahi. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, terdapat riwayat bahwa Rasulullah bermimpi melihat Aisyah 2 kali. Dalam mimpi itu malaikat membawa Aisyah kepadanya sambil berkata, "Inilah istrimu." Nabi menafsirkan mimpi itu sebagai wahyu atau isyarat dari Allah. Dalam tradisi kenabian, mimpi seorang nabi yang benar dianggap bagian dari wahyu. Karena itu, para ulama menilai pernikahan ini memiliki petunjuk ilahi, meski tidak ada ayat eksplisit yang memerintahkannya. Aisyah kecil dikenal ceria dan penuh imajinasi. Di rumahnya di Madinah, ia suka bermain dengan boneka dan kuda, kayu mainan yang biasa dimiliki anak-anak perempuan pada masa itu. Suatu hari, Rasulullah masuk ke kamarnya dan melihatnya sedang asyik dengan mainannya. Dalam riwayat Sahih Muslim, Aisyah menuturkan, "Aku biasa bermain boneka di hadapan Nabi, dan teman-temanku pun datang bermain bersamaku. Ketika mereka melihat Nabi, mereka menyingkir. Lalu Nabi memanggil mereka. Lalu mereka bermain lagi bersamaku. Di antara mainannya, ada kuda mainan yang sayapnya terbuat dari kain perca." Nabi tersenyum melihatnya dan bertanya lembut, "Wahai Aisyah, apakah ini?" Aisyah menjawab polos, "Ini kuda, ya Rasulullah." Nabi bertanya lagi, "Kuda ini punya sayap?" Dengan mata berbinar, Aisyah menjawab, "Bukankah Nabi Sulaiman juga punya kuda bersayap?"
Rasulullah tertawa senang mendengar imajinasi anak kecil yang cerdas itu. Beliau tidak melarang permainan anak-anak yang wajar, bahkan ikut bercanda. Aisyah kecil belajar bahwa Islam tidak mengekang kegembiraan anak, selama permainan itu bersih dari hal yang dilarang. Jawaban tentang Nabi Sulaiman menunjukkan betapa tajam ingatan dan pengetahuannya, bahkan sejak kecil. Kisah sederhana ini menjadi contoh bahwa Nabi Muhammad menghargai dunia anak-anak, memberi mereka ruang untuk bermain, berimajinasi, dan tumbuh gembira dalam suasana iman dan kasih sayang. Suatu hari, di awal pernikahan mereka, Aisyah masih sangat muda usia belia, tubuhnya ramping, dan langkahnya lincah. Rasulullah sedang dalam perjalanan bersama para sahabat. Lalu beliau berkata kepada Aisyah dengan senyum penuh tantangan, "Ayo, kita lomba lari." Sahabat-sahabat yang lain terus berjalan di depan agar memberi ruang. Aisyah berlari sekencang mungkin di padang pasir yang datar. Angin gurun menerpa wajahnya, dan dengan kegembiraan, seperti anak kecil ia berhasil mendahului Rasulullah. Nabi pun tertawa dan mengakui kekalahannya. Itu menjadi kenangan manis yang selalu diingat Aisyah. Waktu berlalu. Aisyah mulai sedikit bertambah berat badannya. Dalam sebuah perjalanan lain, Nabi kembali menantangnya lomba lari. Kali ini, Rasulullah berlari lebih cepat dan menang. Sambil tersenyum, beliau berkata dengan nada bercanda, "Ini balasan untuk kekalahan yang dulu." Aisyah menuturkan kisah ini dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad, menandakan betapa hangat dan penuh canda hubungan rumah tangga mereka. Kejadian lainnya, pada suatu hari raya Aidi, sekelompok pemuda Habasyah, Ethiopia, menampilkan permainan tombak di halaman Masjid Nabawi. Aisyah muda sangat ingin menonton. Rasulullah lalu berdiri di pintu masjid sambil menutupi Aisyah dengan selendangnya, agar ia bisa mengintip dengan aman. Aisyah bercerita dalam Sahih Bukhari, "Aku berdiri lama sampai aku sendiri yang bosan, namun aku bertahan karena ingin tahu sejauh mana Rasulullah akan sabar menemaniku." Nabi tidak pernah mendesak, hanya berdiri tenang hingga Aisyah puas. Riwayat lain Musnad Ahmad menyebutkan bahwa Nabi kerap minum dari tempat yang sama yang baru saja digunakan Aisyah, bahkan meletakkan mulutnya persis di tempat bibir Aisyah menyentuh gelas. Aisyah meriwayatkan ini sebagai tanda kelembutan dan keintiman yang penuh kasih, sekaligus cara Nabi menumbuhkan rasa dihargai. Aisyah juga bercerita bahwa ia menyisirkan rambut Nabi, sementara Nabi membiarkan kepalanya berada di pangkuan. Aisyah, meski ia sedang haid, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Interaksi ini menegaskan bahwa Nabi menolak tabu yang tidak berdasar dan mengajarkan kelembutan dalam pelayanan suami istri. Aisyah memiliki ingatan kuat dan suka bercerita. Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah mendengarkan kisah-kisah panjangnya. Suatu hari Aisyah menceritakan kisah 11 wanita Arab yang saling menilai suami mereka, hadis Umzar. Nabi mendengarkan hingga selesai, lalu menanggapi dengan senyum dan sanjungan lembut. "Aku bagimu seperti Abu Zar bagi Ummu Zar, hanya saja aku tidak akan menceraikanmu." Itu menjadi candaan penuh rasa aman dan kasih. Nabi kerap memanggil Aisyah dengan julukan lembut, "Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerahan." Sapaan mesra ini membuat Aisyah merasa istimewa dan dicintai. Ketika Aisyah sakit kepala, Nabi memijit lembut dan bercanda, "Andai engkau wafat lebih dulu, aku sendiri yang akan mengurus jenazahmu." Aisyah menanggapi dengan canda pula, menunjukkan keakraban yang hangat. Hari-hari bersama Rasulullah adalah hari-hari penuh kehangatan. Rasulullah memperlakukan Aisyah dengan kelembutan luar biasa. Mereka sering berlomba lari di padang pasir. Pernah Aisyah menang, dan di kesempatan lain, Rasulullah membalas sambil tersenyum, "Ini untuk balasan kemenanganmu dulu." Mereka bercanda, makan bersama dari satu piring, bahkan minum dari tempat yang sama, dan Nabi sengaja meletakkan bibirnya tepat di tempat Aisyah baru saja minum. Itulah romantisme yang sederhana, tapi syarat kasih sayang. Namun, hidup rumah tangga juga diwarnai ujian. Pernah muncul fitnah besar yang menguji kesabaran Aisyah, yaitu peristiwa ifk, tuduhan dusta yang menimpa dirinya. Ia sampai jatuh sakit, meneteskan air mata, dan dunia terasa gelap.
Tapi akhirnya Allah menurunkan ayat Al-Quran, membebaskannya dari tuduhan itu. Quran Surah An-Nur, ayat 11-20. Bayangkan betapa harunya seorang wanita muda mendapat pembelaan langsung dari langit. Peristiwa itu semakin menguatkan kedudukan Aisyah di sisi Nabi dan umat Islam. Seiring waktu, Aisyah bukan hanya menjadi istri, tetapi juga sahabat, pelipur lara, dan tempat Nabi berbagi cerita. Rasulullah sering beristirahat di pangkuannya. Bahkan wahyu pernah turun ketika kepala Nabi bersandar di pangkuan Aisyah. Betapa dekatnya keduanya bukan sekadar ikatan lahir, tapi juga batin dan iman. Dan tibalah masa yang paling berat. Hari-hari terakhir Rasulullah, beliau sakit keras dan memilih tinggal di rumah Aisyah. Di sanalah, di kamarnya yang sederhana, sang Nabi menghembuskan napas terakhir. Kepala Rasulullah bersandar di dada Aisyah, dan siwak terakhir yang beliau gunakan pun disiapkan oleh Aisyah. Bayangkan perasaan seorang istri muda yang harus merelakan kepergian manusia paling dicintai di muka bumi. Aisyah menangis, tapi ia juga tahu bahwa cintanya pada Rasulullah harus dilanjutkan dengan amanah besar menyampaikan ilmu dan sunnah beliau kepada generasi setelahnya. Selepas kepergian Rasulullah, Aisyah masih muda baru, sekitar 18 tahun. Namun, justru di usia itulah kecerdasannya benar-benar bersinar. Ia menjadi tempat bertanya bagi para sahabat besar. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga para tabi'in sering mendatangi rumahnya untuk meminta fatwa. Rumah kecil Aisyah di Madinah berubah menjadi semacam universitas pertama Islam, tempat ilmu disebarkan. Salah satu kisah unik adalah ketika seorang laki-laki bertanya, "Bolehkah wanita mandi tanpa membuka kepang rambutnya setelah junub?" Aisyah tersenyum, lalu menjawab dengan tegas, "Apakah engkau ingin aku suruh menguraikan rambutku setiap kali aku mandi? Cukup menuangkan air ke kepala 3 kali, lalu seluruh tubuhmu disiram. Itu sudah cukup." Jawabannya bukan hanya praktis, tapi juga membuktikan betapa ia memahami fiqh lebih dalam daripada banyak laki-laki pada zamannya. Ada pula momen ketika seorang sahabat berkata, "Banyak hal yang membuat kami malu bertanya kepada Rasulullah, tapi kami menemukan jawabannya pada Aisyah. Betapa luar biasanya. Ia mampu menjawab perkara-perkara sensitif tentang rumah tangga, ibadah, hingga kesehatan, sesuatu yang tak semua sahabat bisa jelaskan. Lebih menarik lagi, Aisyah dikenal berani mengoreksi jika ada sahabat keliru. Suatu ketika Abu Hurairah meriwayatkan bahwa siapapun yang bangun tidur dalam keadaan junub, puasanya batal. Aisyah langsung menolak. Itu tidak benar. Rasulullah pernah mengalami hal yang sama, lalu tetap berpuasa dengan kecerdasan dan keberaniannya. Ia menjaga agar sunnah Nabi tetap murni. Dari balik rumahnya yang sederhana di Madinah, ia membimbing para sahabat, menjawab pertanyaan, dan meriwayatkan ribuan hadits. Usianya semakin bertambah, tubuhnya melemah. Namun semangat mengajarkan ilmu tak pernah padam. Menjelang akhir hayatnya, Aisyah sering mengingat Rasulullah. Doa-doanya penuh kerinduan agar bisa kembali bersama kekasih hatinya di sisi Allah. Ia juga dikenal sering bersedekah diam-diam, membagikan harta yang ada padanya, hingga tak tersisa sedikit pun untuk dirinya. Saat sakit semakin berat, ia berpesan agar dimakamkan di Baqi, pemakaman kaum muslimin di Madinah, bukan di kamar rumahnya yang berdampingan dengan Rasulullah. Kerendahan hati ini menandakan betapa ia merasa cukup mulia hanya dengan beristirahat di antara para sahabat lain. Akhirnya, pada malam Selasa, 17 Ramadan, tahun 58 Hijriah, dalam usia sekitar 65 tahun, Sayyidah Aisyah menghembuskan napas terakhir. Kota Madinah diliputi kesedihan mendalam. Jenazahnya disyalatkan oleh Abu Hurairah, lalu dimakamkan di Baqi. Siak. Itu, ribuan peziarah menundukkan kepala dengan penuh hormat setiap kali melewati pusaranya, mengenang wanita agung yang pernah menjadi istri Nabi, ibu kaum mukminin, sekaligus guru para ulama.